Oke, satu lagi untuk kelompok tani dari Kaliakan atau dulu mas, sama-sama mungkin coba. Kembali lagi bersama kami di MK Official. Saat ini kita telah memasuki masa Natal dan akan berganti tahun ke tahun yang baru. Ada banyak yang telah dilalui di sepanjang tahun ini, di masa pandemi ini. Saat ini kita akan berbincang-bincang hangat bersama seorang tokoh nasional, putra Humbang Hasundutan. Kita akan mencoba merefleksi satu tahun ini untuk sebuah acuan kita ke depan, pijakan kita ke depannya agar kita semakin baik dan semakin maju. Baik, kita patut berbangga dengan tokoh ini karena beliau satu-satunya DPR RI dari Humbang Hasundutan. Dari Golkar, dari wilayah 2, beliau adalah satu-satunya yang menjadi DPR RI kita. Ini dia Bang Lamut Sinaga. Apa kabar Bang? Kabar baik, Oras. Salam sehat Bang. Salam. Aduh. Minum kopinya. Boleh Bang. Ini hasil kopi Lintong Bang. Kopi Lintong ini. Arabica berarti Bang. Karena tempat ini juga ada kopi Humbang, kedai kopi Humbang. Kedai kopi Humbang walaupun kopinya kopi Lintong. Lintong kan Humbang Bang. Siap. Bang Lamut. Ya. Menjadi DPR RI satu-satunya dari DPW Sumut 2 itu kebanggaan bagi Humbang Hasundutan, sangat luar biasa. Bagaimana proses Bang Lamut bisa menjadi seorang DPR RI Bang? Wah, ini kalau ditanya prosesnya ini sangat panjang ya, karena memang waktu saya sekolah dan juga waktu mahasiswa saya sudah menjadi seorang aktivis ya. Walaupun background saya pada saat kuliah di teknik, tapi setelah saya lulus saya juga sempat bekerja di perusahaan industri migas ya, minyak dan gas. Tapi walaupun saya bekerja, tapi juga saya tidak meninggalkan aktivitas saya sebagai seorang aktivis gitu. Jadi ya memang dari awal itu kayaknya udah panggilan batin ya untuk bergerak menjadi seorang aktivis, lalu kemudian lahir menjadi seorang politikus. Dari aktivis ke Ya, politikus ya. Jadi tidak ujuk-ujuk menjadi seorang anggota DPR, prosesnya udah sangat panjang gitu. Bukan karena latah seperti banyak orang yang ingin menjadi anggota DPR terus kemudian ujuk-ujuk menjadi anggota DPR, tidak gitu. Tapi mulai dari mahasiswa sampai berproses menjadi di beberapa organisasi kepemudaan, di KMPI ya, sampai kemudian di AMPI dan seluruh jenjang organisasi kepemudaan. Waktu itu ya kita sebagai seorang aktivis juga pernah kita alami gitu, menjadi seorang aktivis. Iya. Terus pas sudah jadi politisi, apa aja proses sehingga terpilih nih Bang? Ya kalau proses terpilih kan sebenarnya ya itu anugerah Tuhan ya. Ya semua kita mau jadi apapun itu semua kodratnya kan udah ditentukan oleh Tuhan ya. Yang bisa kita lakukan kan bahwa kita membentuk jati diri kita sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan cita-cita kita.
Tapi apapun itu hasilnya, itu semua adalah tentu anugerah oleh Tuhan gitu. Jadi setelah terpilih nih Bang, sudah 1 tahun nih Bang, kira-kira 2 tahun. 2 tahun lebih ya? Maksudnya 1 Oktober Uh-uh. 2019. Jadi sudah 2 tahun, Oke. jalan 3 bulan, 2 tahun 3 bulan lah ya. Oke. Selama 2 2 tahun. bulan, 2 tahun 2 bulan ya. 2 tahun 2 bulan ini Bang, jadi seorang DPR RI legislasi mewakili Sumut 2. Apa suka dan dukanya Bang? Itu tentu banyak ya. Kalau suka dukanya tentu banyak ya. Tapi apapun itu, katakanlah kalaupun ada tantangan yang kita jalani ya, rasanya tantangan itu menjadi suatu semangat bagi kita, bagi saya khususnya ya, termasuk juga kepada sahabat-sahabat saya, tim saya ya, yang selalu mendukung dan mensupport saya untuk selalu berjuang dan bergerak gitu. Jadi rasanya tantangan apapun yang kita hadapi ya, tantangan itu menjadi sebuah semangat untuk bagi kita untuk selalu berjuang dan bergerak gitu. Jadi tidak ada masalah. Sebaliknya juga kalau misalnya ada sukacita ya, kita turut berbangga aja kalau memang ada sukacita gitu. Tapi tidak membuat kita untuk tetap berpuas diri gitu. Tetap kita, walaupun sukacita yang kita hadirkan dan kita rasakan, bukan berarti kita cepat berpuas diri gitu. Hanya sebagai modal penambah semangat kita untuk berbuat yang jauh lebih baik lagi di kemudian hari gitu. Ini Bang, itu kan sebagai legislator kan pasti mendengarkan aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Aspirasi apa yang pernah membuat Bang Mahmud sampai sedih gitu, sampai terharu gitu, sedih gitu? Banyak sekali ya, karena kebetulan saya juga setiap reses, mulai dari saya dilantik menjadi anggota DPR RI 1 Oktober 2019, reses pertama itu saya Januari ke Februari, sampai reses yang sekarang saya tidak pernah absen untuk turun ke dapil ya. Iya. Jadi walaupun pada saat itu pandemi COVID ya, tapi sampai sekarang saya setiap reses itu saya tidak pernah absen ya, saya selalu hadir. Nah, walaupun memang di DPR waktu itu dimungkinkan kita hadir secara virtual, Iya. tapi saya lebih memilih untuk hadir secara fisik pada saat reses. Kenapa? Karena keinginan saya untuk bertemu dengan berbagai kelompok masyarakat yang ingin menyerap aspirasi mereka, yang pada akhirnya kalaupun ada yang bisa kita aspirasinya kita perjuangkan ya, kita usahakan, tapi tentu tidak semua aspirasi itu bisa kita perjuangkan gitu. Iya. Nah, kalau dikatakan apa yang membuat sedih, sangat banyak sekali ya, karena Satu yang paling menusuk hati menurut aku. ya, saya pernah ke Pahae ya, jadi itu ada satu sungai ya, ada satu sungai. Nah, itu rumah masyarakat itu persis di atas sungai ini. Jadi lama-lama air sungai yang deras ini, karena airnya selalu mengalir, kalau hujan itu sangat deras, itu tanahnya terkikis. Jadi itu rumah masyarakat itu di atas itu udah mengambang. Nah, saya lewat aja, jadi tidak secara khusus saya datang ke situ. Nah, begitu saya lewat, warga masyarakat yang di situ tuh mencegat saya untuk mampir ya. Saya kebetulan didampingi oleh teman-teman Golkar dari Tapanuli Utara pada saat itu. Akhirnya saya datang, saya disuguhkan minum kopi oleh warga yang di situ ya. Saya minum kopi, lalu mereka bercerita ini mungkin dalam hitungan tahun bahwa rumah itu akan roboh karena aliran sungainya yang sangat deras gitu. Nah, kenapa saya sedih? Kan pertama, kami ini kan legislator. Iya. Jadi tidak operasional gitu. Saya udah tahu bahwa kebutuhan masyarakat, bahwa rumah itu sangat terancam gitu. Tapi saya tidak punya kekuatan ataupun tidak punya instrumen, karena kami adalah legislator ya. Katakanlah untuk mengerahkan PU misalnya untuk membantu mereka gitu.
Ya saya sangat sedih pada saat itu. Saya sampai ngobrol dengan mereka, saya lebih banyak mendengar. Yang saya sangat sedih itu ibu-ibu semua pada menangis menceritakan itu, dan mereka menceritakan bahwa mereka sudah mengadukan itu ke berbagai pihak termasuk kepada pemerintahan kabupaten, tapi tidak ada yang bisa berbuat banyak untuk membantu mereka. Nah, waktu itu kemudian saya minta teman-teman fraksi DPRD Tapanuli Utara supaya segera membuat proposal terhadap BNPB, penanggulangan bencana. Nanti saya akan bantu. Nah, kemudian kemarin kita sudah coba bantu fasilitasi ya, dan ini masih sedang berproses. Nah, hal-hal seperti itulah yang membuat kita sedih. Kenapa? Karena walaupun kita udah tahu persoalan pokok di tengah-tengah masyarakat, tapi kita sebagai seorang legislator, tangan kita, instrumen kita tidak ada untuk cepat membantu mereka gitu. Berarti ada kelemahan juga sebagai legislator ini ya Bang? Bukan kelemahan, karena memang kan kita dibatasi oleh undang-undang. DPR itu kan tugasnya hanya 3 sebenarnya kan. Fungsi pengawasan, fungsi budgeting, dan fungsi legislasi. Yang 3 itu ya. Jadi kita tidak punya instrumen yang sifatnya operasionalisasi dalam terhadap sebuah persoalan gitu. Yang punya tangan ke situ kan pemerintah ya, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten gitu. Jadi maaf Bang dipotong nih Bang. Jadi saat ini Pak Haye itu sudah berproses Bang dari BNPB. Ya, kemarin saya sarankan karena memang seperti yang saya katakan tadi, secara operasionalisasi kan kita tidak punya instrumen untuk mengakses mereka ya. Jadi saya hanya bisa menjembatani dan memfasilitasi supaya teman-teman fraksi Golkar di DPRD Taput waktu itu saya minta supaya segera membuat proposal dalam penanganan masalah tersebut dan segera diajukan ke BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Nasional gitu. Ya. Nah, hal-hal seperti itu. Tapi masih banyak lah contoh-contoh yang lain yang membuat kita sedih gitu ya. Tapi intinya itu bahwa kadang-kadang di daerah itu kan masyarakat pengetahuannya bahwa DPR itu kan malaikat ya. Jadi mereka taunya kita itu adalah superhero gitu. Yang bisa menyelesaikan masalah semuanya gitu. Jadi ketika masalah itu tidak bisa kita selesaikan, bukan karena kita tidak mau menyelesaikan, tapi karena keterbatasan yang kita miliki ya. Keterbatasan dalam arti keterbatasan kewenangan ya, karena kita tidak bisa menjangkau untuk ke situ. Nah, seorang legislator itu kan hanya bisa memfasilitasi dan juga menjembatani dan memperjuangkan aspirasi mereka. Itu aja. Ini Bang, udah 2 tahun nih Bang, dan udah banyak mendengar aspirasi Bang. Berarti udah banyak dong Bang yang Abang lakukan nih. Boleh nggak kita tahu nih Bang, apa aja yang pernah Abang lakukan yang menurut Abang itu memuaskan, sangat memuaskan untuk masyarakat dan diri Abang sendiri? Oh, nggak ada. Yang memperjuangkan. Ya saya merasa belum ada berbuat apa-apa. Tapi banyak loh Bang yang kita lihat. Kalau gitu. itu kan biarlah masyarakat yang menilai. Tapi perasaan saya sih, saya masih ya pada intinya saya akan mencoba yang terbaik lah untuk mereka. Tapi bahwa saya sudah merasa bahwa saya sudah berbuat banyak, enggak sih. Saya enggak merasa seperti itu. Justru saya merasa bahwa saya belum bisa berbuat banyak terhadap mereka gitu. Ya, karena setiap saya datang itu kan keluhan, aspirasi kan bertubi-tubi masuk ya. Karena kenapa? Memang selama ini kan begitu banyak persoalan ya yang dihadapi. Saya nggak tahu teman-teman DPR RI sebelumnya mungkin juga memberikan bantuan atau tidak, saya nggak tahu persis ya. Tapi paling tidak kalau saya datang itu kan begitu banyak bertubi-tubi persoalan yang ada ya, yang membutuhkan penanganan dan juga membutuhkan bantuan dari apakah itu pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi gitu. Oke Bang, ini kan bertubi-tubi nih Bang, aspirasi masyarakat nih Bang. Apa sih langkah Abang agar ini bisa terserap dengan sistem gitu Bang? Ya saya kan hanya bisa seperti yang saya katakan tadi ya, saya kan hanya bisa memperjuangkan aspirasi mereka sesuai dengan kewenangan-kewenangan yang ada. Misalnya waktu itu saya di Komisi 6 ya, kemudian saya dipindah ke Komisi 7. Nah, waktu saya di Komisi 6 ya saya memperjuangkan aspirasi masyarakat di dapil itu melalui penyaluran beberapa
CSR ya, Corporate Social Responsibility dari para BUMN, karena secara undang-undang itu kan kewajiban para BUMN untuk menyalurkan CSR-nya. Nah, saya coba bahwa CSR tersebut disalurkan ke daerah pemilihan Sumut 2 ya, khususnya di daerah Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Samosir, Toba dan kabupaten lainnya gitu, termasuk sampai ke Labuan Batu ya. Nah, saya hanya bisa memperjuangkan kebutuhan mereka melalui penyaluran CSR. Kemudian ada juga kegiatan-kegiatan yang kita lakukan melalui pelatihan-pelatihan dalam rangka upgrading skilling ya. Bagaimana upgrading skilling tentu adalah bagaimana supaya mereka lahir menjadi para wirausaha baru. Nah, tapi sederhana aja, waktu itu kita melakukan pelatihan WUB, wirausaha baru, dengan 6 modul pelatihan di Kabupaten Humbang Hasundutan ya. Dan saya udah melakukan itu di beberapa kabupaten, di Humbang Hasundutan, di Toba, di Taput, dan tahun depan rencana di Samosir dan di beberapa kabupaten lain. Nah, ketika melakukan kegiatan itu, pelatihan itu, saya sangat senang. Kenapa? Karena kemudian beberapa bulan saya turun, ternyata ada jenis pelatihan tukang las. Iya. Ya, jadi yang kita bikin pelatihan bukan pelatihan yang tinggi-tinggi, pelatihan yang memang bisa mereka kerjakan gitu, yang sederhana aja. Nah, seperti barista kopi pernah kita lakukan. Nah, ini ada juga barista. Ya, ada kita bikin di sana untuk Kopi Lintong. Pernah ada pelatihan untuk para tukang las gitu. Nah, jadi ada satu anak muda, masih muda, usianya mungkin masih 24 tahun kalau nggak salah. Ikut pelatihan itu. Setelah ikut pelatihan itu, saya turun sekitar 2 bulan kemudian, dan ternyata dia udah buka bengkel las. Wah, itu jadi wirausahawan baru gitu. Dan saya tidak dikasih tahu. Kebetulan saya lewat dan saya dicegat. Dia bilang bahwa terima kasih karena sudah diikut sertakan pelatihan 2 bulan yang lalu, dan dia tunjukkan sama saya semua pot bunga hasil lasnya dia gitu. Dan dia bilang penjualannya cukup bagus karena berkat pelatihan itu gitu. Itu pasti buat bangga kita ya Bang ya. Di Simorong juga sama. Pernah saya mendorong di sana pelatihan servis handphone gitu ya. Karena selama ini kalau di sana kan sangat jarang servis handphone. Jadi kalau handphone mereka rusak itu harus ke Balige atau ke Siantar gitu ya. Nah, itu anak-anak sekolah kita latih menjadi servis handphone. Nah, saya juga turun kemudian. Saya lihat mereka udah punya satu tempat pulang sekolah. Setelah selesai sekolah, waktu itu sekolahnya masih virtual mereka. Setelah selesai sekolah, mereka berkumpul ya servis handphone gitu, alat-alatnya sudah ada. Itu anak-anak sekolah loh ya. Jadi mereka cerita sama saya bahwa mereka tidak perlu lagi meminta uang jajan sama orang tuanya karena mereka sudah dapat penghasilan, walaupun ya katanya ada yang bayar 5.000, 10.000. Ternyata gitu. pelatihan itu nggak berlalu seperti itu ya Bang ya. Kita memang bikin pelatihannya yang dibutuhkan masyarakat, bukan pelatihan yang tinggi-tinggi yang tidak dibutuhkan masyarakat gitu. Benar. Di Pahai juga pernah kita latih ibu-ibu itu pengolahan makanan coklat. Jadi di Pahai itu kan tumbuh coklat ya, dan waktu itu saya datang, mereka bilang ke saya, kami ini menanam coklat tapi kami tidak pernah merasakan makanan coklat itu seperti apa gitu. Siap. Anomali juga itu. Nah, terus saya kontak teman-teman di perindustrian, ada nggak pelatihan pengolahan makanan ringan. Nah, ternyata ibu-ibu itu begitu dilatih, baru mereka makan tuh coklat, ternyata enak juga katanya. Jadi kan kalau buah coklat itu nggak mungkin dimakan, tapi setelah diolah menjadi ada sebutan untuk peracik coklat Bang ya? Ya ada di Pahai. Ya? Dan kemudian saya hubungkan mereka dengan Inalum waktu itu supaya mereka diangkat menjadi anak asuh untuk ibu-ibu yang ada di Pahai pada saat itu. Sama juga waktu di Toba, waktu ada kaum tunarungu waktu Covid, mereka bilang ke saya bahwa mereka udah kesulitan secara ekonomi. Ini kaum disabilitas. Nah, lalu saya dorong mereka untuk membuat
topi ulos yang biasa saya pakai ya. Nah, akhirnya mereka dibantu oleh Inalum karena saya dorong, dan saya bilang kepada Inalum, tolong supaya produk-produk yang dihasilkan para kaum disabilitas ini dijadikan jadi souvenir di Inalum. Dan ternyata betul, waktu kemarin Komisi 7 kunjungan ke sana, itu kita diberikan sebagai souvenir dari Inalum. Jadi si Inalum beli daripada kaum disabilitas ini, nanti kalau ada tamu-tamu Inalum dijadikanlah itu jadi souvenir gitu. Nah, yang hal-hal seperti itulah yang dihasilkan oleh pelatihan-pelatihan yang kita berikan di daerah. Jadi bukan pelatihan yang tinggi-tinggi, tapi pelatihan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi bermanfaat bagi mereka gitu. Ini Bang agak melenceng nih Bang ya. Ini sambil minum ya, kopi ya. Kemarin kan jika ada baca sebuah surat media dan ada videonya juga itu ya. Abang terus tadi Abang juga bilang ada batas-batasan yang dibuat oleh undang-undang untuk sebagai DPR RI. Abang ada jadi masuk bursa calon gubernur. Itu ada beberapa saya lihat loh Bang. Saya enggak, ya saya juga pernah dikirimin WA gitu ya, tapi saya sampai saat ini saya belum ada niat untuk jadi. Tapi kalau kan ini kan masyarakat yang mendukung, dilihat dari cara Abang nggak harus tinggi-tinggi sih ternyata ya. Jadi servis HP apa segala macam gitu. Ya mudah-mudahan boleh lah Bang pikirkan. Oke Bang, ini Bang, kita mungkin ke ini aja Bang, harapan Abang lah sebagai legislasi untuk Indonesia ini. Ya, ini kan kita lihat bahwa pemerintahan sekarang ini kan sangat gencar dalam rangka melaksanakan pembangunan ya. Nah, saya sebagai legislator sangat beruntung bermitra dengan pemerintahan yang sekarang ini, karena pemerintahan Jokowi ini kan sangat pro-pur gitu ya, juga pro-job ya. Nah, saya sebagai legislator tentu akan mendukung pemerintahan ini dan bermitra. Nah, kalau ini bisa kita matching antara pemerintah dan parlemen, saya kira bangsa ini juga akan lebih maju ya ke depan ya. Itu yang selalu kita dorong. Nah, kalau kita ini kan di parlemen ini kan tugasnya dua, satu kan tugas nasional, satu tugas dapil ya. Karena mau tidak mau secara undang-undang kita diwajibkan untuk memperjuangkan aspirasi dapil ya. Tapi tidak boleh melulu bahwa hanya dapil yang kita urus, secara nasional juga kita harus urus ya. Nah, kebetulan saya juga ditugaskan selain di Komisi 7 juga ditugaskan di Balek, Badan Legislasi. Nah, waktu itu saya juga aktif ditunjuk sebagai panja RUU Cipta Kerja ya, beberapa undang-undang strategis. Saya terlibat sebagai panja, dan sekarang ini juga banyak undang-undang termasuk undang-undang energi baru terbarukan. Dalam setiap kesempatan saya dilibatkan sebagai seorang anggota Balek Badan Legislasi di DPR RI ya. Nah, harapan saya sih ke depan kalau ini berproses berjalan, mudah-mudahan ini lancar semua, ini akan berdampak baik terhadap bangsa dan negara kita dari semua proses legislasi yang ini. Itu perjuangan nasional. Nah, perjuangan dapil tentunya ya kita tetap optimal terhadap apa yang harus kita lakukan di daerah pemilihan kita, minimal bisa membantu masyarakat yang selayaknya untuk dibantu gitu. Siap. Oke Bang, ternyata menjadi seorang DPR RI itu tidak mudah Bang ya. Oh iya. Banyak juga ya yang ada hati miris melihat kondisi yang tadi rumah gitu. Ada juga, tapi ada bahagianya Bang ya, pelatihan yang itu bisa menghasilkan dan menciptakan wirasawan. Oke Bang, ini Bang nih. Ya ketika, sorry saya potong ya. Ketika awal pandemi juga kan semua orang kesulitan masker ya. Jangankan di Bonapaso gitu, di sini aja di ibu kota ini aja kesulitan masker waktu itu. Iya. Nah, setelah kesulitan masker, kesulitan APD, alat pelindung diri ya. Nah, waktu itu ya saya dengan teman-teman relawan Lampot Sinaga waktu itu langsung bergerak. Kita kirim masker
ya hampir 25.000. 25.000. Terus semprot disinfektan, terus APD, alat pelindung diri. Nah, seluruh puskesmas di Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Toba, Samosir, Labuan Batu itu kita kirim APD. Seluruhnya. Seluruh puskesmas. Jadi pada saat itu di sekitar bulan Mei 2020, Mei sampai Juni lah 2020. Ketika orang kesulitan APD karena itu kan sangat pandemi Covid lagi tinggi-tingginya waktu itu, kesulitan APD. Iya. Itu seluruh puskesmas sudah lengkap kita bikin waktu itu, kita bagi-bagi alat pelindung diri. Visioner banget Iya. itu Bang ya. Benar. Dan teman-teman di lapangan, karena saya tidak bisa, karena penerbangan waktu itu tidak ada, teman-teman di relawan di lapangan sudah aktif memberikan seluruh alat pelindung diri terhadap masing-masing puskesmas. Karena pada saat itu saya langsung berpikir bahwa ini tidak boleh lagi kita hanya mengandalkan rumah sakit gitu. Iya benar. Nah, puskesmas juga harus dioptimalkan fungsinya. Iya. Nah, puskesmas lah yang kita kirim alat pelindung diri, masker, termasuk hand sanitizer dan lain sebagainya. Gitu. Siap. Oke Pak, saya agak bingung nih. Bolehlah kasih ucapan selamat Natal dan selamat tahun baru buat rakyat yang ada di Sumatera Utara, khususnya wilayah 2, dan harapannya nih agar pandemi ini yang gelombang berikutnya tidak terjadi lagi di sana gitu. Ya. Oh ya, ini soal pandemi sebelum ditutup ya. Kemarin Iya. juga kita bantu 150 vaksin ya. 150 ribu Oke. vaksin. Iya. Di Toba 40.000. Jadi awalnya itu kita saya waktu itu lihat pembagian vaksin di Sumatera Utara itu tidak proporsional ya. Jadi waktu itu di Papua Barat sudah hampir 70%, di Humbang sudah hampir 60%, maka saya coba bantu kabupaten kota yang saat itu masih sangat rendah serapan vaksinnya, termasuk di Simalungun kita kasih waktu itu, walaupun bukan dapil saya ya. Bukan ya? Tapi kita bicara Sumatera Utara, Iya, 50.000 vaksin kita bagi di Simalungun, di Toba 40.000, di Karo, di Dairi, pokoknya daerah-daerah kabupaten yang masih sangat rendah vaksinnya, kita bantu waktu itu sekitar 150.000 vaksin. Ya, sementara daerah-daerah yang sudah tinggi pelaksanaan vaksinnya seperti di Samosir, di Papua Barat, di Humbang, ya saya tidak bantu lagi vaksinnya karena sudah tinggi ininya. Nah, itu proses-proses itulah yang selalu kita lakukan sebisa mungkin bisa membantu masyarakat di daerah pemilihan, khususnya di daerah Sumatera Utara. Tidak hanya daerah pemilihan tapi juga Sumatera Utara gitu. Nah, termasuk juga program keinginan saya ke depan adalah program Danau Toba ini, destinasi wisata. Oh iya, itu tadi terlupa saya Bang, sama apa Bang? Sebagai super prioritas ini juga kita dorong terus ya, walaupun tidak terkait langsung terhadap komisi saya, komisi 7 ya, tapi saya selalu mendorong. Kemarin saya yang mau dorong di Danau Toba itu adalah dengan pemberian lampu solar cell di titik ini. Karena gini, Danau Toba itu kan begitu jam 5 sore itu udah gelap, gulita. Iya benar. Nah, saya sampai bilang ke Menteri SDM waktu itu, katanya super prioritas tapi sore-sore udah gelap gulita gitu. Jadi apa yang mau dilihat gitu. Ya, jadi saya ke depan juga masih ingin mendorong penerangan melalui solar cell ya, karena solar cell ini juga kita dorong melalui undang-undang EBT ya penggunaannya, karena ini kan green energy ya di seluruh kawasan Danau Toba, tidak hanya di dapil saya, termasuk di 7 kabupaten kota kawasan Danau Toba. Nah, ini akan kita dorong ke depan. Juga masalah jagung ya, kemarin saya juga jagung juga menjadi konsen saya ya. Karena waktu saya di Komisi 6, saya adalah salah satu yang memperjuangkan supaya stop importasi jagung ya. Nah, kemudian pemerintah menyetop importasi jagung. Nah, sekarang stok nasional kita kan terganggu gara-gara stop impor jagung. Tapi angka petani kita sangat diuntungkan karena selama ini belum pernah petani menjual jagung di sampai 4.000, tapi hari ini di tingkat petani itu sudah 4.000 sampai 4.500, bahkan pernah menyentuh di 5.000 petani. Ya, nah, itu per kilo Bang? Ya, per kilo sekarang ini. Nah, saya sebelum itu saya udah beberapa reses yang kemarin saya sudah bagi-bagi mesin penyegel jagung di daerah Toba, daerah Samosir,
Nah ini yang sebenarnya alatnya sekarang sudah ada yang 80. Udah Ya, ada 80. mesin pemipil Itu jagung. dari mana sih Bang abang dapatin itu Bang? Ya saya, ya itu tadi melalui mitra kerja saya minta tolong dong bantu petani saya. Kebetulan saya datangin BRI waktu itu, saya katakan kepada mereka, BRI kan penyalur KUR, kredit usaha rakyat. Nah, ya KUR ini kan para petani kan. Nah, petani sekarang ini kita harus bantu soal jagung. Pemerintah kan sekarang optimalisasi jagung ya. Iya. Nah, ini ada petani jagung di daerah pemilihan saya, ini harus kita bantu. Lalu saya ceritakan kepada mereka, sebenarnya kita itu jagung itu bisa surplus. Caranya gimana? Menaikkan kapasitas produksi di tingkat petani. Iya. Nah, kalau selama ini kan pemipil jagung kayak di Humbang Hasundutan nggak ada. 100 mesin nggak ada. Masa sih Bang? Nggak ada. Tapi itu udah sekarang jagung semua jangankan Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara pun nggak ada 100. Saya udah cek semua daerah itu. Ya, nggak ada. Nah, yang saya pikirkan untuk menaikkan kapasitas produksi di tingkat petani itu, maka kita bantu melalui mesin pemipil jagung. Nah, kita bagi-bagilah kemarin di Toba, dan mereka kelompok tani yang mereka lagi bertanam jagung itu sangat senang gitu. Saya minta ke Inalum, minta BRI, minta Indofarma, walaupun Indofarma adalah farmasi tidak ada kaitan dengan jagung, tapi ya saya minta bantu mereka gitu. Sepanjang yang kita bantu itu adalah tidak menyalahi undang-undang, gak ada masalah kalau bagi saya gitu. Karena toh itu juga kan bentuknya CSR ya. Nah, terus BRI sebenarnya mesinnya sekarang udah di Humbang 50 biji. Kapan itu dibagikan Bang? Nanti Januari akan kita bagi. Ya. Kalau boleh, Bang. Kalau boleh, Saya Bang. tadinya mau Desember ini mau bagi, tapi karena tugas saya sebagai ketua Natal Nasional DPR MPR, saya belum bisa meninggalkan. Ketua Natal DPR MPR. Ya. Boleh dong kita diundang Bang. Tapi Bang izin Bang. Nanti kan itu ada pembagian kalau boleh Bang di desa Bonanyonan Bang, itu kan pusat kota tuh Bang. Tapi sepanjang kelompok taninya dan mereka menanam jagung, kita akan kasih kelompok Oh, tani. siap Bang. Kelompok Oke, tani. Bang. Karena Humbang Hasundutan itu 17.000 hektar itu yang menanam jagung. Ya. Saya minta datanya dari Kadis Pertanian. Kenapa? Karena di pekarangan orang pun, di pekarangan rumah pun mereka menanam jagung gitu. Tapi Karena banyak yang gagal tapi. enggak juga. Saya Enggak melihat juga ya, Bang. sekarang kapasitas produksi tertinggi itu dari luasan lahan memang lebih luas Simalungun dan Dairi. Ya, saya udah pelajari. Iya. Tapi dari kapasitas produksi Humbang sangat lumayan ini. Lumayan ya. Ya. Tapi masalahnya adalah kapasitas produksi di tingkat petani itu rendah karena tidak ada mesin pemipil jagung. Mereka memipil jagungnya masih manual, masih di kopek gitu. Akhirnya kebanyakan petani itu menjual bonggol ke pasar tradisional sehingga tidak ada nilai yang mereka dapatkan gitu. Value yang lebih enggak ya? Nah, mesin yang kita bantu kemarin itu 1 ton per jam. Jadi kalau ada 10 mesin, udah 10 ton per jam. Satu kelompok tani ya. Kalau kerja 3 jam per hari aja ya Bang? Ya. Begitu saya analisis, di Indonesia ini paling tinggi 8 ton per hektar jagung. Ya, 1 hektarnya 8 ton. Dan itu hanya ada di kawasan Danau Toba. Wow. Di tempat lain itu udah hebat di angka 7, bahkan rata-rata 6 ton per hektar. Iya. Nah, kemarin teman-teman di Toba seperti tim relasi si Polmer itu udah menanam 25 hektar ya. Karena di sana bisa sampai 8 ton di Toba itu. Nah, Desa Siruar di Kabupaten Toba itu saya datang langsung, hanya ada 2 komoditas di situ, padi dan jagung. Satu desa itu yang secara turun menurun. Nah, makanya kita bantu kemarin 10 mesin pemipil jagung di sana. Langsung 10 di desa 10 itu. kita kasih. Wow. Nah, itu beberapa desa, dan kita juga survei sampai ke Samosir juga sangat. Ternyata penanam jagung itu dari opung kita, nenek moyang kita udah secara tradisional menanam jagung gitu. Iya. Nah, ini yang kita optimalkan. Mumpung pemerintah sudah memberlakukan stop impor jagung. Walaupun dulu itu kita perjuangkan di Komisi 6 ya. Nah, beberapa komoditas ini pada akhirnya nanti kan kita akan mengurangi angka importasi kita. Itu yang saya sedang perjuangkan, komoditas-komoditas ini. Kami pun, tim relasi pun pernah bekerja sama dengan salah satu perusahaan swasta untuk menanam bawang putih di Humbang Hasundutan. Karena kita sekarang impor 95% bawang putih ya. Ternyata di Humbang juga bisa dilakukan. Nah, itu yang dicanangkan oleh pemerintah sekarang melalui program food estate ya. Nah, yang program-program beginilah pada akhirnya kan ini akan berdampak langsung terhadap masyarakat, khususnya petani kita. Nah,
Tidak Tapi hanya nambah itu, kerja abang dong. selain mesin pemipil jagung juga kita bantu kemarin ada beberapa traktor, ya. Ada traktor yang kenapa traktor kita ini karena dengan meningkatnya aktivitas pertanian itu berarti kan luasan lahan yang baru itu kan akan meningkat. Berarti kan butuh alat yang traktor untuk membuka lahan baru. Iya. Hanya kita bantu traktor ke mereka. Nah, saya dengan Pak Wamen kemarin menyerahkan satu traktor dan ini juga Desember ini sebenarnya kita memberikan satu bantuan lagi satu unit traktor yang bisa dipakai oleh siapapun masyarakat gitu. Caranya gimana memakai bang? Nanti bisa menghubungi ke rumah aspirasi. Ini. Ke rumah aspirasi. Ya, tidak dikenakan sewa, paling hanya ongkos solarnya aja diganti, dipakai untuk. Ini kita share nih bang ya. Iya. Oke, untuk sobat MK Official yang ada di Humbangan Sundutan, apabila pengen memakai traktor, hubungi rumah relasi di Pasar Ibu ya bang. Dolok Sanggul. Dolok Sanggul di Pasar Ibu tepatnya. Ya bang. Ya. Itu hebat banget, mantap bang. Ya banyak Salah, traktor kita bagi, nah, termasuk juga kemarin tangki air. Nah ini kan anomali, walaupun kawasan Danau Toba, tapi petani kita ini kan di sana kurang air. Ya, kalau udah masuk musim kering, itu pertanian itu kan nggak ada airnya. Nah kemarin kita kirim satu tangki air untuk keliling-keliling membantu para petani untuk mengalirkan air dari sumber air ke embung mereka. Nah ternyata kurang. Nah sekarang kita tambah sudah 2 tangki air, truk tangki air yang berputar-putar di sana untuk membantu. Memang kalau pada musim hujan seperti ini memang tidak diperlukan ya. Tapi kalau begitu masuk musim kering, itu para petani kita akan sangat kesulitan untuk air sih. ya. Bentuk Nah sekarang kita siasatin para petani itu, mereka cukup bikin embung, nanti tangki air yang kita siapin lah keliling-keliling mendistribusikan air terhadap embung para petani. Jadi kalaupun musim kering nggak ada masalah, mereka bisa bertani, misalnya hortikultura, mau kol, mau cabai, mau apa, karena airnya sudah ada. Kenapa nggak mencoba untuk mengaspirasikan agar membuat bendungan? Ya kalau bendungan kan itu pemerintah, bukan tugas saya. Maksudnya kan kalau saya kan diaspirasikan gitu. Kebetulan kan saya di Komisi 7 Pertambangan Migas. Nah, kalau di Komisi 5 kan mungkin bisa ya. Tapi kan siap. Tapi kan yang bisa, kalau saya nggak berpikir ribet begitu, apa yang bisa kita lakukan aja yang sederhana. Ya udah, tangki air yang ada ya udah itu aja kita mainkan gitu. Siap. Daripada kita nunggu pemerintah bikin bangun bendungan nggak tahu kita kapan jadinya, ya kenapa nggak kita beli? Misalnya saya minta udah tangki air aja dulu keliling, ternyata sangat bermanfaat. Selain petani juga dimanfaatkan masyarakat untuk pesta-pesta. Kalau berpesta airnya mereka tercukupi, terpenuhi, cukup menghubungi rumah aspirasi. Wah. Gitu. Dan itu udah keliling kemarin itu. Siap. Oke. Ini banyak banget bang yang telah disediakan oleh abang sebenarnya. Yang saat ini juga saya nggak tahu bang. Untung kita tahu nih bang gitu. Untung kita melakukan diskusi ini. Saya ternyata kapan waktunya abang istirahat lagi gitu deh. Tapi sudahlah. Terima kasih kami untuk abang sebagai penyampai aspirasi kami, dan terima kasih juga sudah memberikan waktu buat kami. Ya. Untuk Sukses buat berdiskusi. MK Official. Ya, terima kasih bang. Selamat Natal menjelang Natal dan tahun baru juga bang. Bang boleh disampaikan dong bang? Boleh. Baik ya. Saya Lamhot Sinaga dan seluruh keluarga dan seluruh tim relasi menyampaikan selamat Hari Natal 25 Desember 2021 dan selamat menyambut Tahun Baru 1 Januari 2022. Semoga di tahun 2022 kita terbebas dari pandemi COVID-19 dan ekonomi kita cepat pulih, masyarakat yang terdampak juga segera bisa bangkit kembali dan bisa beraktivitas. Semakin sehat kita semua dan semakin jaya bangsaku, jaya negeriku, dan semangat bagi orang-orang yang saat ini mereka terdampak daripada pandemi, tetap semangat dan jangan harus tetap berjuang untuk menghadapi situasi yang sangat sulit pada saat ini. Selamat Natal buat kita semua. Selamat Natal. Sukses buat MK Official. Siap bang. Terima kasih bang. Oke, demikianlah MK Official bersama
Bang Lambot Sinaga, refleksi Bang Lambot selama menjadi DPR RI. Terima kasih kita buat Bang Lambot dan sampai jumpa. Kita sudah katakan semua, kita sudah bongkar semua, dan kita sudah tuntaskan semua. Salam MK Official.